Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan bersama merenungkan dan merayakan Minggu Trinitas. Teman-teman remaja, apalagi teman-teman katekisan tuh yang baru menyelesaikan 28 pertemuan katekisasi, pasti hafal betul soal konsep Trinitas. Waduh, konsep Trinitas itu pasti di luar kepala. Ya kan? Semoga ya. Nah teman-teman, kita memang hari ini akan merayakan, mengingat kembali tentang Trinitas, tapi bukan berarti kita akan mencoba mengulasnya satu persatu apa itu Trinitas secara ilmiah, tidak. Tapi kita akan menghayati bagaimana Allah Trinitas itu menyertai kita dalam kehidupan. Allah Trinitas yang menyoal tentang persekutuan yang intim dan penuh kasih antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menyertai kehidupan kita, bahkan menyediakan kehidupan ini. Nah, kita nanti akan membaca dari Mazmur pasal yang ke-8, bagaimana Daud menghayati ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang baik, ya Allah sang sumber kehidupan, kami mensyukuri hari yang Tuhan anugerahkan. Hari ini, siang hari ini kami ingin bersama bersekutu, merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Bantulah kami ya Bapa, agar kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Urapilah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, agar boleh menyampaikan permenungannya akan sabda Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, ayo kita buka Alkitab kita dari handphone maupun dari Alkitab cetak. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Ini salah satu mazmur favorit Kak Alex nih. Jadi teman-teman kalau misalkan buka YouTube, tulis Mazmur 8, lalu ada yang menyanyikannya, waduh itu tuh indah banget. Tapi Kak Alex nggak akan nyanyi saat ini, tentu saja. Mari kita lihat ayat 2 sampai 10. Judulnya aja menarik. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya, kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Si pemazmur ini, si Daud, kalau tulisannya, dia itu sedang menghayati ciptaan Tuhan tuh yang luar biasa. Dia merasa ciptaan Tuhan itu begitu mulia sebagaimana Sang Pencipta. Lalu kemudian dia merasakan, ya ampun Tuhan, manusia tuh siapa sih? Kami itu kecil, hina, tapi kok Engkau ingat? Tapi kok Engkau mahkotai kami dengan hormat dan kemuliaan? Daud menyadari betul bagaimana kecilnya manusia. Teman-teman, Kak Alex punya pengalaman yang kurang lebih serupa ketika berada di tengah alam. Teman-teman yang suka explore alam gitu ya, naik ke gunung atau menikmati lautan, pantai begitu ya, pasti bisa memahami atau mengimajinasikan lebih baik lagi. Karena begitu kita di alam ya teman-teman,
seenggaknya ada 2 hal yang kita pelajari. Seenggaknya Kak Alex pelajari ketika berada di alam. Jadi dulu Kak Alex pernah ada di Bondowoso, sebuah gereja di daerah Jawa Timur, GKI Bondowoso namanya. Gereja itu tuh dekat dengan salah satu kawasan perbukitan. Jadi kalau naik motor itu paling 15 menit nyampe. Jadi biasanya sama teman-teman remaja nih berlima, berenam gitu ya. Kami setelah doa pagi, biasanya doa pagi jam 5 pagi sampai jam 6. Jam 6 selesai kami langsung cabut tuh naik motor. 3-4 motor ke daerah perbukitan itu 15 menit. Baru dari sana jalan hiking sekitar 15-20 menit udah nyampe tuh di ujung sana. Pagi-pagi ketika kami berangkat itu ya, lewat jalan setapak, bayangin jam 6, setengah 7 pagi, baru kanan kami lereng, bukit, kiri kami jurang yang ada aliran sungainya, sebelah sana juga lereng yang dipenuhi rumput, pohon. Waduh, indah sekali. Matahari dari ujung sana mulai bersinar, burung-burung berkicauan begitu. Baru masih embun itu masih seperti melewati wajah seger sekali. Dan ketika di sana kita bisa mempelajari, merasakan 2 hal. Betapa indahnya alam ciptaan Tuhan. Kita bisa bayangkan bagaimana alam semesta ini, seluruh bumi ini, itu tuh berada di antara 2 tangan Allah yang bekerja terus menerus hingga saat ini. Melalui segala fenomena alam ia mencipta, berkarya sehingga hasilnya begitu indah. Melalui erupsi, melalui ledakan Gunung Merapi sehingga terbentuk perbukitan, terbentuk celah sehingga aliran air bisa mengalir. Itu tuh tangan Allah terus bekerja sehingga hal itu terbentuk begitu indahnya. Wah, kita bisa merasakan betapa mulianya Allah melalui karya ciptaannya. Dan yang kedua, kita bisa merasakan betapa kita itu kecil banget. Apalagi kalau kita naik gunung, baru berada di satu titik di mana kita bisa melihat hamparan luas pemandangan yang lain, gunung yang menjulang tinggi, atau kalau di beberapa gunung kita bisa melihat di ujung sana tuh hamparan awan, dan kita hanya seperti setitik aja begitu, kecil sekali. Kita merasa bukan apa-apa dibandingkan alam ini. Maka ketika di momen itu tuh kita bisa merasakan, ya ampun Tuhan, saya nih siapa sih? Gak ada deh tempat buat nyombong di hadapan Allah tuh, gak ada tempat. Seberapa bertalentanya kita, seberapa prestasi kita luar biasa di sekolah, di tempat lain, di gereja, seberapa baik kita memimpin organisasi, prestasi semua yang kita capai itu, ketika kita berada di tengah alam, kita diingatkan bahwa aduh, kita ini bukan siapa-siapa. Tuhan, ampun deh, saya tuh gak layak buat nyombong di hadapan Tuhan. Hal ini juga yang dirasakan oleh Daud dalam permenungannya hingga ia tulis dan dijadikan sebuah mazmur. Dia bayangin ayat 4, teman-teman. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Jadi kami pernah tuh sama remaja, sama pendeta juga, Pak Martin namanya, sama istri dan anaknya. Kami camping tuh di situ, di daerah perbukitan itu, 1 malam. Di tengah malam kami ngumpul bikin api unggun. Berapa orang ya? 10 orang kalau nggak salah. Baru kami main werewolf malam-malam tuh. Terus tiduran di rumput, ngeliat langit yang hitam pekat tapi ditaburi dengan bintang. Waduh, indah sekali. Dan di saat itu tuh kita merasa, ya ampun Tuhan, Kau menempatkan bintang sedemikian rupa, seindah ini. Kami ini siapa sih? Kita ini siapa sih?
manusia yang kecil, tapi Tuhan ingat. Teman-teman kalau mau bayangin betapa luasnya semesta ini, Kak Alex tampilin video 1-2 menit. Ini cuplikan dari satu buah konten sebuah kanal YouTube namanya Kok Bisa. Teman-teman boleh lihat ini. Sisanya nanti boleh dilihat setelah renungannya kelar. Tapi ini lihat 1-2 menit. Di sekolah, mungkin kita pernah diajarin tentang tata surya. Tapi yang nggak pernah diajarin di sekolah adalah seberapa besar sebenarnya alam semesta itu sendiri. Coba lihat bulan. Digambarinnya deket. Padahal dia tuh aslinya sejauh ini. Jaraknya itu bisa muat kurang lebih sampai 30 bumi kalau dijejer. Dan itu baru bulan. Gimana yang jauh-jauh kayak planet lain atau galaksi lain? Makanya, siap-siap. Kita bakalan mulai perjalanan mengungkap seberapa besar alam semesta ini. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri, manusia. Dibandingkan dengan bumi, manusia itu kecil banget. Andaikan manusia itu sekecil semut, bumi itu panjangnya lebih dari 127.000 lapangan sepak bola kalau dijejer. Ya, bumi itu gede banget. Tapi tentunya belum apa-apa jika dibandingkan dengan jarak ke bulan. Kita akan butuh 3,8 juta lapangan sepak bola. Dan kalau kita naik mobil ke sana dengan kecepatan lewat jalan tol, kita baru bakal nyampe hampir setengah tahun kemudian. Lalu bagaimana dengan Mars? Banyak orang-orang hebat dan kaya merencanakan untuk pergi ke sana. Balik lagi, jika kita semut, jarak ke Mars itu akan sepanjang 2,2 miliar lapangan sepak bola. Dan kalau naik mobil bakal butuh 2,5 abad lebih buat sampai ke sana. Atau butuh rata-rata 8 generasi, atau nunggu cicit kalian punya cicit, lalu cicit dari cicit kalian itu punya anak. Barulah anak dari cicit-cicit kalian bisa sampai ke Mars dengan naik mobil. Itu baru Mars. Apa jadinya kalau kita pengen ke ujung tata surya sampai Neptunus? Kalau naik mobil, tebak kita akan butuh waktu berapa? Kita akan butuh waktu 5.000 tahun lebih, atau tak terhitung berapa generasi yang pasti itu kayak kita nyetir dari zaman piramid baru dibikin dan nyampenya baru hari ini. Apakah otak kalian udah pusing? Itu baru tata surya kita. Kencangkan sabuk kalian karena ini baru awalnya saja. Gimana? Luar biasa gedenya kan? Luar biasa gedenya bumi kita, semesta kita, angkasa ini. Bahkan NASA juga mengingatkan kita, memberitahu kepada kita bahwa alam semesta itu tuh terus berkembang, mengembang. Dan Allah bekerja dalam setiap perkembangan itu. Dan di saat itulah kita makin menyadari, ya ampun Tuhan, kita tuh kecil sekali. Tapi manusia ciptaan yang kecil ini nih, yang hina, yang kadang sering bikin masalah ini nih, Tuhan mahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Tuhan percayakan untuk berkuasa. Kata yang dipakai berkuasa, tapi mari kita maknai ini berkuasa secara positif, bukan dalam pengertian kita menjadi eksploitatif, tapi kita menghayatinya bahwa kita dipercaya Tuhan untuk bersama-sama menata dan menjaga alam yang indah yang Ia ciptakan. Maka ketika kita berada di tengah semesta ini, kita bisa merasakan betapa Allah itu bekerja dalam setiap partikel yang bisa kita rasakan. Jadi kalau teman-teman lihat sebuah lukisan, let's say Leonardo da Vinci, siapa lagi lah pelukis-pelukis terkenal itu, teman-teman bisa melihat DNA sang pelukis melalui karyanya. Maka kita juga bisa melihat DNA sang pencipta melalui karyanya. Kehidupan ini bukan cuma alam yang ada di luar rumah kita itu, yang gunung indah, pohon segala macam, enggak. Bahkan setiap hal dalam hidup kita, apa? Alkitab ini kertasnya yang diambil dari pohon,
Kita bisa merasakan karya Allah pun melalui itu. Pulpen ini nih yang diambil juga dari alam dan diolah. Stainless steel seperti ini juga berasal dari alam unsur-unsurnya. Kita bisa merasakan DNA Allah, karya Allah yang juga hadir bahkan lewat sebuah pulpen ini. Baju dari katun ini itu juga berasal dari alam. Tumbler yang dari apa ini bahannya? Stainless steel, entah apapun bahannya ini pasti berasal dari alam, gak mungkin enggak. Dan kita bisa merasakan bahwa Allah pun turut bekerja sehingga ini nih bisa terjadi nih, yang kita pakai. Bahkan handphone nih, yang Kak Alex pakai buat ngerekam audio ini juga unsur-unsurnya dari alam. Gak mungkin enggak. Maka di saat seperti ini, kesadaran itu membuat kita gak bisa lagi deh memisahkan antara mana yang berbau Allah dengan mana yang berbau duniawi, mana yang kudus dengan mana yang kurang kudus. No, semua hal dalam kehidupan kita itu adalah bagian dari karya Allah. Setiap hal yang kita pakai, dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka kita nggak bisa lagi membuat distingsi atau jarak antara kita dengan Allah, karena kita merasakan karyanya dalam setiap hal-hal terkecil sekalipun. Kita bisa merasakan Allah melalui karyanya. Tapi hati-hati, jangan kemudian kita memahami, oh kalau kayak begitu Kak, berarti semua ini adalah Allah dong. Ini Allah dong nih, bisa saya sembah nih. Baru kita nyembah gunung, nyembah benda, nyembah pohon gitu, bukan? Itu panteisme. Tapi mari kita menghayati bahwa semua ini ada di dalam Allah. Jadi bukan semua adalah Allah, tapi kita menghayati semua ini, alam semesta ini, berada di dalam tangan karya Allah yang terus bekerja. Sehingga melaluinya kita bisa merasakan karya Allah. Dengan penghayatan itu ya, ketika kita bangun pagi, terus buka pintu gitu, waduh, kita bisa merasakan setiap hal, partikel udara yang masuk. Kita bisa merasakan penyertaan Allah. Melihat kupu-kupu yang terbang, kita bisa merasakan sapaan Allah melalui dia. Oleh setiap hal kecil. Maka teman-teman, kita nih manusia yang hina, yang kecil ini nih, yang sering buat masalah ini, Tuhan mahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Mari kita menjalankan peran kita untuk bertanggung jawab menjaga karya ciptaan Allah, bersama berkarya untuk merawat semua yang Tuhan percayakan ini. Karena dibandingkan semuanya, semesta ini, kita ini bukan apa-apa, kecil seberapapun kita merasa prestasi kita luar biasa, tapi sungguh kita itu kecil. Maka mari kita mensyukuri setiap pemberian Allah, kita merasakan kehadiran Allah, dan kita juga bertanggung jawab untuk bersama menata dan menjaga semua yang Allah ciptakan ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai kita setiap harinya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk alam ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menciptakan setiap detail dalam kehidupan, hingga partikel-partikel terkecil pun itu bagian dari karya Allah. Ya Tuhan, siapalah kami manusia yang kecil hina ini, tapi Tuhan ingat, Tuhan mahkotai kami dengan kemuliaan dan hormat. Tuhan percayakan kami untuk boleh menata kehidupan ini. Mampukan kami ya Tuhan, ingatkan kami terus ketika kami lupa atau lalai melakukan tanggung jawab kami. Dan biarlah Bapa melalui setiap hal yang kami lihat, kami bisa merasakan karya Allah di dalamnya. Sehingga kami tidak lagi berjarak dengan Tuhan, karena setiap hal boleh kami rasakan kehadiran Tuhan di sana.
Di dalam Kristus Yesus kami memohon penyertaan Tuhan, kami memohon kemampuan dari Tuhan. Kami berdoa. Amin.